Baiklah, hari ini Kak Zulfa akan berkisah tentang Nabi Idris. Silahkan. Baik adik-adik semuanya, perkenalkan nama kakak Kak Jopa. Di sini akan menceritakan atau mengkisahkan Nabi Idris alaihissalam. Nah, Nabi Idris ini keturunan dari Nabi Syed atau anak dari Nabi Adam gitu. Nabi Idris ini dilahirkan di kota Mesir di Babilonia. Nabi Idris terdiri dari berapa huruf hijaiyah? 3. Ya, betul, 3 huruf. 3 huruf. Yang pertama itu hurufnya da, ro, dan sa. Darosa gitu ya, atau dirosa, yang artinya itu belajar. Jadi Nabi Idris ini merupakan salah satu nabi yang gemar sekali belajar sesuai dengan cerminan namanya gitu ya, gitu adik-adik. Sampai ada orang-orang yang membicarakan Nabi Idris ini seperti ini. Lihatlah Nabi Idris ini sangat gemar sekali belajar gitu, sangat tekun sekali belajar. Tidak sama dengan kita. Kalau kita kan dikit-dikit kalau lagi belajar itu suka mengantuk gitu ya, suka kadang ada aja gitu gangguannya. Tidak setekun Nabi Idris ini gitu. Terus kelebihan Nabi Idris ini disebutkan di dalam Al-Quran namanya sebanyak 2 kali, di dalam surat Al-Anbiya, terus di dalam Quran surat Maryam. Nah, selanjutnya Nabi Idris ini pada zaman Nabi Idris kita sudah mengenal pena gitu. Nabi Idris ini sudah bisa menulis apa saja ya, pokoknya ilmu-ilmu apa saja itu ditulis gitu ya, oleh Nabi Idris ini ditulis. Mau ilmu-ilmu, pelajaran-pelajaran apapun oleh Nabi Idris itu ditulis gitu. Dia tuh kan sangat gemar sekali belajar, jadi apa-apa itu ditulis gitu, terus belajar ditulis gitu. Terus kelebihan yang selanjutnya itu sejak zaman Nabi Idris kita sudah memakai pakaian dari kain gitu. Karena Nabi Idris ini sangat sangat gemar, sangat bisa ini menjahit gitu. Nah, kalau sebelumnya kan pakaiannya ada yang dari kulit hewan gitu, belum mengenal pakaian dari bahan kain gitu. Semenjak zamannya Nabi Idris kita sudah menggunakan kain karena Nabi Idris sudah pandai sekali dalam menjahit gitu. Sambil menjahitnya tuh kayak gini, menjahit gini, subhanallah, baru mengucapkan subhanallah gitu. Dan itu bisa kita contoh ya sekarang gitu. Kalau menjahit itu jadi tidak mubazir, tapi sambil mengucapkan subhanallah gitu. Terus di samping itu kelebihan Nabi Idris juga ia dikaruniakan pengetahuan tentang astronomi atau benda-benda langit gitu ya, benda-benda langit atau luar angkasa gitu, sehingga banyak orang berbondong-bondong untuk menanyakan bagaimana sih gitu benda-benda luar langit itu, luar angkasa itu gitu, benda-benda langit teh bagaimana. Jadi banyak yang bertanya gitu kepada Nabi Idris, tapi Nabi Idris dengan sabar dia menjawab, ya benda-benda angkasa tuh kayak gini gitu. Terus pokoknya banyak sekali
pertanyaan, tapi Nabi Idris bisa menjawab dengan sabar gitu ya. Terus yang terakhir itu Nabi Idris meninggal di langit keempat, bertepatan dengan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad, ya pada Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari semasa hidup sampai ia meninggal pun begitu diistimewakan ya, sehingga ia pun meninggal dan masuk surga gitu. Mungkin itu sedikit cerita dari kakak ya. Banyak sekali kisah-kisah Nabi Idris yang yang kita pahami dan belajar juga. Ini mah sedikit gitu ya dari kakak gitu. Mohon maaf bila banyak kesalahan, mungkin dicukupkan sekian Ibu. Baik, setelah Julpa siapa?